Saya orang saya Silvanada Ramadhani. Saya Muhammad Najib Mutafaulik. Kelompok 5 akan mempresentasikan vektor dan transformasi dua Dasar teori. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari vektor dan presentasi titik 2D. Dalam ruang 2D, Cartesian, setiap lokasi diwakili dalam bentuk vektor kolom. Suatu identitas geometri terdiri atas sekumpulan lokasi yang disimpan dalam bentuk matriks. Dalam proyek ini, ia memiliki 6 lokasi yang disimpan dalam matriks berukuran 3x6 dengan menggunakan koordinat monogen, di mana baris pertama memuat semua nilai X, baris kedua memuat nilai Y, dan baris ketiga berisi angka 1. Representasi koordinat monogen. Mutlak X, mutlak X1, X2, X3, X4, X5, X6 mutlak. P sama dengan mutlak Y, mutlak K sama dengan mutlak Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 mutlak. Mutlak 1 mutlak. Mutlak 1, 1, 1, 1, 1 mutlak. Transformasi translasi. Translasi merupakan suatu proses yang memindahkan setiap titik dari sebuah objek sejauh vektor yang sudah ditentukan tanpa mengubah bentuk dan dimensinya. Proses translasi ini bersifat isometrik, yang berarti bahwa jarak antara titik-titik serta wujud objek tetap terjaga. Matriks translasi. Koordinat monogen T Tx Ty sama dengan mutlak 1 0 Tx mutlak 0 1 Ty mutlak 0 0 1 mutlak. Efek buka kurung tutup kurung Xy buka kurung tutup kurung X tambah Tx Y tambah Ty bersifat det T sama dengan 1 isometri. Transformasi refleksi. Refleksi merupakan proses yang menggambarkan objek perkenalkan dengan suatu garis sumbu cermin. Refleksi pada sumbu X mengubah nilai Y menjadi negatifnya, sementara nilai X tidak berubah. Refleksi bersifat isometrik karena tetap menjaga jarak antara titik-titik. Matriks refleksi terhadap sumbu X. Fx sama dengan mutlak 1 0 0 mutlak, mutlak 1 min 1 0 mutlak, mutlak 0 0 1 mutlak. Fx kurung tutup kurung Xy kurung tutup kurung Xy min Y. Sifat det Fx sama dengan min 1, mengembalikan orientasi. Komposisi transformasi. Gradasi merupakan suatu proses yang mengubah dimensi dari sebuah objek menggunakan faktor skala K terkait dengan titik pusat sistem koordinat. Setiap koordinat dari titik akan dikalikan dengan faktor K secara seragam. Apabila K lebih besar dari 1, objek akan mengalami pembesaran. Jika 0 kurang dari K dan K kurang dari 1, objek akan menyusut. Dan jika K dengan 1, ukuran objek tetap sama. Matriks gradasi dengan faktor K. Koordinat monogen T K sama dengan mutlak K 00 K X 00 mutlak 0 K 0 mutlak 001 mutlak. Efek kurung tutup kurung Xy
K kali X, K kali Y. Sifat D sama dengan K kuadrat. Komposisi transformasi adalah penggabungan beberapa transformasi ke dalam satu matriks tunggal melalui proses perkalian matriks tersebut. Ketika transformasi ditetapkan secara berurutan T1, T2, T3, maka matriks komposisi dapat dinyatakan sebagai P sama dengan T3, T2, T1 dilakukan dari kanan ke kiri. Keuntungan dari komposisi ini adalah semua transformasi dapat dihitung sekalian dan kemudian diterapkan pada seluruh titik hanya dengan satu langkah perkalian matriks. Sehingga ini sangat menguntungkan. Hal ini efisiensi komputasi terutama untuk objek yang memiliki banyak titik. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa perkalian matriks tidak mengikuti sifat komutatif, sehingga urutan dalam melakukan transformasi sangat berpengaruh terhadap hasil akhir objek. Jadi, dalam kasus kali ini, objek yang dimanfaatkan adalah bentuk berlian 2D yang memiliki 6 titik koordinat. Pemilihan objek ini didasarkan dalam simetriknya bentuk tersebut, sehingga dampak dari setiap perubahan yang dilakukan bisa terlihat dengan jelas. Dalam konteks permainan TCG yang sedang dikembangkan, bentuk berlian ini berfungsi sebagai efek visual dari serangan saat karakter menggunakan keterampilan melalui perkenalan suara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus dan perhitungan manualnya. Di sini kami menentukan objeknya adalah diamond, yaitu bentuk geometri 2 dimensi di mana ada 6 titik koordinat. Lalu koordinat awal objek diamond sebelum transformasi adalah titik A 0,4, titik B 2,2, titik C 2,-2, titik D 0,-4, titik E -2, titik F -2,2. Lalu jika kita lihat visualisasinya, maka diamond tadi berbentuk seperti ini dengan titik awal X dan Y. Lalu langkah berikutnya kita akan menghitung matriks komposisi. Di sini kita tentukan dulu translasinya, titik X itu 3 dan titik Y itu 2. Lalu jika kita masukkan, sini saya akan menjelaskan dulu T1 adalah translasi, T2 adalah refleksi, dan T3 adalah dilatasi. Yang pertamanya, kita kalikan dulu T3 dikali T2 dikali T1. Awalnya kita akan mengalihkan T2 dan T1. Untuk mendapatkan angka ini, itu adalah rumus matriks standar untuk translasi, di mana titik X dan titik Y-nya diletak di paling kanan. Maka translasi matriks T1-nya adalah 1, 0, 3, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Lalu untuk rumus refleksinya itu 1 min 1 1. Maka terbentuklah refleksi terhadap sumbu X-nya seperti ini. Lalu untuk rumus dilatasinya seperti K00 0
K 0, 001. Nah, dilatasi itu K-nya adalah 1,5. Maka matriksnya menjadi 1,5-nya kita letak di bagian awal dan tengah dan juga tengah. Maka matriks dilatasinya dapat seperti ini: 1,5, 0, 0, 0, 1,5, 0, 0, 0, 1. Nah, kita kalikan T1 dan T2-nya, maka akan mendapatkan hasil 1, 0, 3, 0, min 1, min 2, 0, 0, 1. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, kita akan mengkalikannya lagi dengan T3-nya. Dengan hasil kali T2 kali T1-nya. Lalu setelah dikalikan, dapatlah hasil 1,5, 0, 4,5, 0, min 1,5, min 3, 0, 0, 1. Matriks komposisi finalnya, P aksen sama dengan T3 dikali T2 dikali T1, maka akan dapat P aksen sama dengan 1,5, 0, 4,5, 0, min 1,5, min 3, 0, 0, 1. Setelah kita punya matriks komposisinya, maka kita akan kalikan ke setiap titiknya. Rumusnya menggunakan X baru sama dengan 1,5X ditambah 4,5, Y baru sama dengan min 1,5Y dikurang 3. Lalu kalikan ke setiap titiknya, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Lalu jika kita lihatkan visualisasinya, maka tadi titik awalnya seperti ini, belum ada transformasinya. Ini adalah titik X-nya, titik Y. Lalu jika kita translasikan, maka akan ada pergeseran. Maka titik A-nya menjadi 3, AX-nya 3, AY-nya 6, lalu titik B-nya, X-nya 5, Y-nya 4, C-nya 5, titik X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya min 2. Titik E, X-nya 1, Y-nya 0. Titik F, X-nya 1, Y-nya 4. Lalu, kalau kita refleksikan, maka akan ada pergeseran lagi. Maka refleksi sumbu X-nya akan jadi 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1. Lalu titiknya akan berubah lagi menjadi seperti titik A-nya X-nya 3, Y-nya min 6, titik B-nya X-nya 5, Y-nya min 4, titik C, X-nya 5, Y-nya 0, titik D, X-nya 3, Y-nya 2. Dan E, titik X-nya 1, titik C-nya 0. F X-nya 1, Y-nya min 4. Lalu, titik dilatasinya akan melakukan pergeseran seperti ini. Nah, inilah hasil akhirnya. Seperti ini. 4,5 min 9, 0,1. B-nya 7,5, X, Y-nya min 6, min 6,0. Hasilnya sama seperti yang sudah kita cari tadi. Kita cari secara manual tadi. Untuk melihat bagaimana semua ini diwujudkan dalam program Python dan dalam game yang telah kami buat, saya akan serahkan penjelasan ini ke Najib. Ya, terima kasih. Sekarang kita lihat bagaimana semua matematika tadi ditulis dalam kode Python dan divisualisasikan. Nah, di sini kita definisikan 6 titik koordinat objek diagram kita dalam array NumPy.
ini persis sama dengan tabel koordinat yang ada di laporan. Seperti titik A di 0,4, titik B di 2,2, dan titik C di 2,-2, dan seterusnya. Lalu ini adalah fungsi yang sangat penting. Di matematika, sumbu Y ke atas itu positif. Tapi di layar komputer, Y justru ke bawah. Fungsi ini yang menangani konversi itu. Nah, perhatikan pada baris ketiga ini ada tanda minus di depan Y. Di depan Y. Itu yang membalik koordinatnya. Lalu ada beberapa fungsi yang menggambarkan objek diamond ke layar. Yang menerima data titik, mengubahnya ke koordinat layar, lalu menggambar poligon beserta label A sampai F di setiap sudutnya. Nah, ini sudah jadi codingannya. Kalau dijalankan akan seperti ini. Yang dimana dia menampilkan titik-titik awal dari objek si diamond tersebut. Oke, kita lanjut ke codingan transformasi. Nah, codingan ini merupakan inti dari seluruh proyek kita. 3 matriks ini adalah T1 yang merupakan translasi, T2 refleksi, dan T3 dilatasi. Persis seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, perhatikan pada T1. Angka 3 dan 2 di kolom ketiga adalah nilai Tx dan Ty yang menggeser objek. Di T2 ada -1. Ada -1 di posisi baris kedua kolom kedua. Itu yang membalik sumbu Y untuk refleksi. Nah, pada T3 ada satu setengah di diagonalnya. Itu faktor dilatasi yang memperbesar objek sebanyak 1,5 kali. Lalu ada fungsi terapkan matriks. Nah, fungsi ini yang berguna menerapkan matriks ke semua 6 titik sekaligus. Nah, perhatikan pada baris ketiga, kita tambahkan kolom 1 untuk membuat koordinat homogen 3 dimensi. Baru kemudian dikali matriksnya. Ini teknik standar yang memungkinkan translasi dinyatakan dalam bentuk kekalian matriks. Nah, sekarang ada 3 baris codingan yang berfungsi sebagai inti dalam komposisi transformasinya. Nah, P0 adalah koordinat awal, lalu P1 adalah hasil setelah translasi. Nah, untuk P2-nya adalah setelah refleksi. Untuk P3 adalah setelah dilatasi. Inilah yang kemudian dianimasikan pada layar. Nah, itu dia tadi codingannya. Sekarang kita lihat hasilnya secara visual. Nah, ketika saya klik pada translasi, perhatikan pada diamond. Diamondnya bergerak ke kanan 3 satuan, dan ke atas 2 satuan. Di panel kanan terlihat matriks yang aktif dan koordinat tiap titik yang berubah. Nah, kalau saya pencet pada bagian refleksi, diamond dicerminkan terhadap sumbu X. Semua nilai Y ubah tandanya menjadi negatif. Nah, kalau saya tekan lagi di bagian dilatasi, dengan dilatasi sebanyak 1,5, diamond membesar 1,5 kali. Semua koordinat dikalikan sebanyak 1,5 kali. Oke, tadi kan udah saya jelaskan semuanya, codingan inti yang berhubungan dengan penjelasan tugas vektor kita. Nah, agar sedikit menarik, saya implementasikan perhitungan tersebut ke dalam sebuah game. Nah, di dalam game ini terdapat koordinat diamondnya persis sama dengan yang ada di laporan dan yang tadi kita lihat di visualisasi.
Nah, ini membuktikan bahwa implementasi game dan laporan matematis kita konsisten. Nah, pada tiap kartu karakter membawa matriks transformasinya masing-masing. Untuk warrior, dia membawa matriks translasi. Nah, untuk mage, dia membawa refleksi, dan untuk dragon membawa dilatasi. Saat kartu digunakan, matriks inilah yang diterapkan ke koordinat diamond. Nah, lalu ada 3 fungsi yang berfungsi sebagai jantung dari semua perhitungan matematis di game, yaitu apply matrix to point yang menerapkan satu matriks ke satu titik. Ini adalah rumus perkalian matriks homogen yang kita hitung manual tadi. Lalu ada apply matrix to all yang melakukan untuk semua 6 titik sekaligus. Nah, ada lagi satu yaitu compose all. Dia adalah yang paling penting. Fungsi ini mengalihkan ketiga matriks yaitu translasi, refleksi, dan dilatasi menjadi satu matriks komposisi. Dimulai dari matriks identitas lalu dikali berurutan. Nah, persis seperti rumus P aksen sama dengan T3 dikali T2 dikali T1 yang ada di laporan. Nah, di dalam codingan game ini juga saya tambahkan tabel koordinat real time yang menjadi penghubung antara game dan matematika. Setiap frame tabel ini menampilkan koordinat terkini dari 6 titik diamond. Kolom delta X dan delta Y menunjukkan perubahan dari posisi awal dan warnanya berubah sesuai fase transformasi yang aktif. Nah, lalu ada tambahan yang sedikit berbeda nih dari game kartu-kartu biasanya, yang dimana biasanya kita hanya mengklik kartunya lalu sang kartu akan menyerang lawan. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah suara dengan seperti membaca kekuatannya atau dari karakternya. Nah, itu tadi penjelasan tentang codingannya. Sekarang mari kita coba jalankan gamenya. Nah, di sini gamenya sudah berjalan. Seperti yang saya sebutkan tadi, di game tersebut terdapat tabel koordinat yang menunjukkan secara real time perpindahan dari tiap titiknya dari titik awal ke titik yang mereka tuju. Lalu ada diamond yang sesuai dengan gambar yang kita pilih. Nah, di sini kita juga bisa misalnya menyerang lawan hanya dengan mengklik dari si kartunya. Misalnya saya klik mage, dia tetap bisa menyerang. Nah, tapi bisa juga kita gunakan voice recognition seperti ini, refleksi beam. Nah, dia akan menyerang langsung. Oke, kita coba sekali lagi, mungkin menggunakan kartu lain. Dilatasi roar. Nah, karakter tetap bisa menyerang walau tanpa kita klik dari tiap kartunya. Video presentasi materi vektor dan transformasi 2 dimensi kelompok 5. Tidak ada salah, datangnya dari kami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.